Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, sejumlah wilayah di tanah air ini masih dilanda banjir begitu ya. Meskipun ada juga yang sudah surut, tapi yang perlu diperhatikan ini syarat terkait dengan berbagai penyakit yang mungkin bisa muncul pasca banjir itu. Betul, apalagi awal tahun 2021 ini sebagian wilayah pun masih ada yang tergenang pemirsa. Namun ada sebagian wilayah lainnya yang sudah surut. Meski begitu, surutnya banjir tidak hanya meninggalkan kerugian materi, melainkan juga fisik. Dalam hal ini adalah gangguan kesehatan. Iya, mengingat musim hujan dan cuaca ekstrim yang masih berpotensi berlangsung hingga awal April mendatang, Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia menghimbau masyarakat agar mengenali potensi penyakit yang timbul dan melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Apalagi dikhawatirkan adanya banjir susulan atau berulang. Faktor utama yang menjadi penyebab munculnya penyakit saat banjir adalah daya tahan tubuh yang menurun akibat suhu dingin dan kelelahan serta infeksi bakteri. Seperti diketahui, air banjir telah terkontaminasi dengan beragam bakteri dan dapat meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit seperti diare, leptospirosis, hingga keluhan penyakit kulit dan gatal-gatal. Itu dia pemirsa beberapa penyakit yang rentan untuk terjangkiti pasca terjadinya banjir dan cara mencegah penyakit saat banjir perlu dikenali setiap orang, apalagi di musim hujan seperti yang saat ini kita hadapi pemirsa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami secara virtual ada Dokter Umum Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Silvanus Cakra Puspita, dan kami juga akan mengajak pemirsa semua berdialog, tapi kita akan sapa dulu Dokter Cakra pagi hari ini. Selamat pagi Dokter Cakra. Selamat pagi, Naila dan Sarah. Iya, dokter, tadi kita sudah lihat ya dan infografi sebelumnya bahwa ada berbagai macam penyakit yang mungkin timbul akibat banjir gitu dok. Nah tapi dari sekian banyak penyakit mana yang paling sering menyerang warga? Oke, kalau untuk penyakit pasca banjir, kita biasanya ada 6 penyakit infeksi yang sering kali menyerang pada warga. Pertama ada penyakit diare. Yang kedua, demam berdarah. Yang ketiga, ada infeksi saluran pernafasan. Yang keempat, penyakit kulit. Yang kelima, ada demam tifoid. Dan juga yang keenam, terakhir ada leptospirosis. Cuman lebih dari itu, beberapa penyakit-penyakit kronis, seperti penyakit hipertensi, diabetes, dikarenakan ada potensi banjir yang kita tidak tahu di mana obat-obatan disimpan, akhirnya juga ikut terekspos seperti itu. Oke Dokter Cakra, nah itu tadi untuk penyakit paling sering, tapi sebelumnya Dokter Cakra kita juga mau mengingatkan pemirsa semua dan mengundang pemirsa jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Dokter Cakra, kami persilakan untuk menelpon nomor telepon kita di 0215839900 untuk nanti kita buka line teleponnya untuk diberikan kesempatan bertanya langsung. Nah sebelum kita hadirkan penelpon pertama kita di pagi hari ini, pemirsa kita mau tanya lagi nih ke Dokter Cakra. Tadi kan Dokter Cakra sudah menjelaskan penyakit yang sering ditemui. Tapi penyebab utamanya apa sih dokter sebenarnya? Kenapa bisa muncul berbagai penyakit ini di tengah adanya banjir atau pasca terjadi banjir? Kesalahan apa yang bisa dilakukan? Penyakit yang muncul adalah penyakit infeksi yang dikarenakan adanya kontaminasi antara bakteri dan juga parasit-parasit yang tercampur di dalam air banjir itu sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa penularan itu bisa karena kontak langsung dengan kulit, terutama dengan kontak pada kulit yang terluka atau ada radang di situ, sehingga bisa saja kuman atau bakteri itu masuk ke dalam peredaran darah. Yang kedua adalah dari air yang tidak bersih, di mana banyak sekali kuman-kuman, salah satunya adalah kuman typhoid yang ikut masuk ke dalam makanan
sehingga mengakibatkan demam tifoid itu muncul di kemudian hari. Jadi biasanya infeksi penyakit itu muncul pada minggu pertama dan minggu kedua, tidak onset langsung pada saat banjir itu terjadi. Yang perlu diwaspadai adalah pada kelompok rentan usia, yaitu pada usia anak, balita, dan juga pada orang lansia. Di mana kita ketahui pada kondisi pada anak-anak, lansia itu adalah kelompok rentan yang daya tahan tubuhnya sangat rendah. Pencegahannya mudah, kita harus membersihkan sisa-sisa banjir. Kenapa? Karena di situ masih saja mungkin ada sisa-sisa dari bakteri, kuman atau parasit yang masih tersimpan di dalamnya. Kita harus menggunakan sabun atau disinfektan, karena dengan disinfektan atau sabun, kuman atau virus itu baru bisa mati. Baik. Yang kedua, pola hidup yang sehat itu harus kita jaga. Di dalam masa pandemi saat ini, tidak hanya menggunakan masker, kita harus rajin cuci tangan, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan yang matang. Kenapa harus matang? Karena bisa saja kuman-kuman atau virus bisa ada di dalamnya. Seperti itu. Baik, jadi kemudian membersihkan sisa-sisa banjir dengan menggunakan sabun agar steril kembali serta meningkatkan imunitas tubuh. Nah, Dokter Cakra, tadi ada sejumlah penyakit yang mungkin muncul dan ini yang menarik yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang terkait leptospirosis ya dok, atau penyakit yang ditularkan melalui urin dan darah dari hewan seperti tikus dan juga anjing. Karena air banjir ini kan membawa beragam material dari sampah, lumpur hingga bangkai seperti itu. Nah, bagaimana kita mengenali gejala penyakit itu dok? Oke, cara yang paling mudah untuk mengenali penyakit ini adalah mirip seperti penyakit hepatitis atau penyakit infeksi seperti typhoid juga. Di minggu-minggu pertama, biasanya yang terjadi adalah kita mengalami penurunan nafsu makan, pegal, ngilu, kemudian terjadi demam. Demamnya sangat signifikan tinggi, bisa di atas 39 derajat. Dan yang kedua adalah, di minggu kedua, mulai terjadi adanya satu gangguan dari sistemik, di mana ada mual, muntah, kemudian kekuningan. Jadi bagian tubuh, di bagian kelopak mata dan telapak tangan itu bisa saja terjadi kekuningan. Jadi mirip-mirip seperti penyakit hepatitis. Yang membedakan adalah penyakit ini itu disebabkan karena bakteri Leptospira, bukan oleh virus hepatitis. Nah, yang perlu ditindaklanjuti adalah kalau terjadi penurunan kondisi di mana nafsu makan sudah hilang, mual dan muntah, kita harus meminta pertolongan ke rumah sakit terdekat. Tujuannya adalah untuk rehidrasi, mengganti cairan yang sudah hilang, dan juga untuk pemberian obat-obatan yang sesuai dengan penata laksanaannya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu kondisi Dokter Cakra, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama mereka yang sedang mengungsi dengan kondisi yang penuh keterbatasan untuk menghindari diri dari penyakit-penyakit ini semua? Dalam pengungsian yang jelas, kita harus menjaga dari kondisi daya tahan tubuh kita sendiri. Di masa pandemi seperti ini tetap harus menggunakan masker, tidak bisa tidak. Yang kedua adalah mencuci tangan, itu adalah suatu keharusan. Kalau untuk menjaga jarak kemungkinan agak sulit di daerah pengungsian, apalagi di tenda-tenda ataupun di tempat-tempat penampungan. Tetapi yang jelas adalah pola makan yang sehat, kemudian jangan lupa olahraga. Nanti setelah banjir surut, kita harus membersihkan area rumah yang pernah terkena air banjir dengan menggunakan sabun. Itu saja sih sebenarnya. Baik, jadi jaga kebersihan, sering mencuci tangan, dan juga tingkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang sehat ya. Iya, betul sekali Naila. Dan pemirsa, kita sudah ada penelpon pertama, Dokter Cakra. Langsung saja kita akan buka line telepon. Sudah ada Pak Bambang dari Surakarta. Selamat pagi, Bapak Bambang. Selamat pagi Indonesia. Ya, Pak Bambang, silakan pertanyaan untuk Dokter Cakra disampaikan, Pak Bambang. Baik, Pak Dokter, di saat pandemi COVID-19 ini, tentu penularan kaitannya dengan COVID ini kan di kerumunan terutama di pengungsian ini kan sangat potensial. Nah, ini saya melihat kayak di inset-inset ini kan pengungsi ini terlalu dekat jaraknya. Kemudian seringkali memang mereka juga lupa atau jenuh dengan membuka masker. Apa ini tidak berbahaya? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan potensi penyakit lainnya, yaitu diantaranya misalnya kayak batuk, pilek. Ini kan juga rawan sekali untuk menular. Nah, kemudian kaitannya dengan penyakit kulit. Nah, ini saya yakin semuanya ini kaitannya dengan kondisi pengungsian ini benar-benar menurunkan daya imunitas atau daya tahan tubuh seseorang. Nah, bagaimana
agar di dalam pengungsian ini mereka juga benar-benar memiliki daya tubuh yang bagus terkait misalnya dengan penularan COVID maupun juga penularan penyakit lainnya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dari Surakarta, Jawa Tengah. Langsung saja dijawab Dokter Cakra, silakan. Terima kasih Pak Bambang, Asenur. Jadi untuk masalah pandemi COVID-19, cara yang paling sederhana menjaga jarak itu di dalam tempat penampungan adalah dengan memberikan sekat atau pembatas. Jadi kita tahu kalau dalam beberapa counter-counter tempat pengantrian itu sudah diberikan sekat-sekat, ya itu bisa kita fasilitasi dengan penggunaan sekat-sekat yang terbuat dari plastik atau terpal. Sehingga bentuknya seperti kubikel-kubikel atau kubus-kubus sehingga tidak ada penularan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Yang kedua adalah disediakan hand sanitizer di setiap kubus itu. Karena apa? Karena masalah kontak yang terjadi adalah dari sentuhan. Karena kita tahu sepanjang kita menggunakan masker, kita akan menurunkan penularan sampai hanya minimal 1,5% saja. Terus bagaimana dengan sumpek menggunakan masker? Nah, yang paling bahaya adalah kalau kita teledor atau kitanya jengah saat kita menggunakan masker. Sudah menjadi keharusan tempat penampungan harus menggunakan masker. Kalau Anda atau ada pengungsi yang mengalami tidak nyaman, dia harus berpindah dulu ke area terbuka sambil berolahraga. Bisa mengeluarkan kondisi tubuhnya supaya ditingkatkan imunitasnya sambil berolahraga. Di mana tidak ada perubahan, tidak ada orang di situ, dia bisa buka masker. Tetapi tetap jangan terlalu lama, sebisa mungkin tidak lebih dari 15 menit. Tujuannya adalah untuk mengintake oksigen yang ada, supaya data tubuh juga terbentuk dengan baik. Kemudian untuk yang tadi, untuk yang batuk pilek dan penyakit kulit, sudah pasti itu bisa saja muncul terjadi. Jadi kalau sudah ada batuk dan pilek, sebisa mungkin itu dipisah tenda antara orang-orang pengungsian yang sehat dengan tenda pengungsian orang-orang yang sakit, terutama sakit ispa. Nah, di situ juga harus ada perbedaan bagaimana manajemennya terkait dengan sirkulasi udara. Jadi jangan sampai terjadi satu penumpukan sirkulasi udara sehingga mengakibatkan mudah sekali terjadi penularan di dalam tempat pengungsian atau penampungan. Kalau penyakit kulit, sederhana, kita berikan dengan obat-obatan salep atau obat-obatan oles. Tetapi kita lihat juga, di situ bisa saja terjadi ada suatu komplikasi apabila tidak dilakukan sanitasi atau perawatan luka yang baik. Itu Pak Bambang. Oke. Baik. Jika memang kayak gitu kondisinya Dokter Cakra, apa yang dibutuhkan jika kita ingin membantu para pengungsi? Kebutuhan apa? Mungkin dari vitamin kah? Atau keperluan alat medis mendasar kah? Apa yang dibutuhkan pertama kali? Oke. Yang paling mendasar pertama pasti adalah pangan. Jadi pangan atau makanan yang bersih dan sehat dan bergizi. Jadi komposisi protein, karbohidrat, sayuran, itu semuanya tercukupi dengan baik. Multivitamin bisa didapat dari buah. Tetapi dengan kondisi seperti itu biasanya kita bantu dengan suplemen multivitamin itu baik. Nah selanjutnya adalah dengan memberikan suplemen bisa seperti contohnya adalah makanan tambahan pada bayi atau pada usia lansia seperti itu. Terus kemudian menggunakan masker. Jadi kita donasi dengan masker, dengan hand sanitizer, itu sangat baik untuk mereka di tempat-tempat pengungsian. Seperti itu. Baik, jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan kemudian menjaga sanitasi air sehingga juga nantinya bisa mencegah dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat banjir. Dokter Cakra, tahan dulu, dan juga pemirsa, kami masih akan membahasnya untuk Anda mengenai berbagai macam penyakit yang mungkin berpotensi terjadi pasca banjir usai jeda pariwara berikut ini. Namun kami juga masih membuka line telepon interaktif ya. Betul, kita masih mengundang pemirsa semua untuk bertanya, berdialog langsung dengan Dokter Cakra di 0215839900. Nah, sekarang kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan kembali lagi selepas headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Nah tadi kita sudah lihat sedikit ya sekilas tips-tips bagaimana untuk mencegah penyakit. Tetapi sekarang kita masih bersama Dokter Cakra pemirsa. Dan kami masih mengajak pemirsa semua untuk bertanya langsung kepada Dokter Cakra tentang
segala serba-serbi penyakit pasca banjir yang terjadi di Indonesia. Iya, kami menunggu telepon Anda di 0215839900 untuk menanyakan, nanti akan dijawab oleh Dokter Cakra. Dokter, kita lanjutkan perbincangannya nih dokter. Pengungsi ini rentan terkena berbagai macam penyakit. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang mungkin bisa ditimbulkan dari sanitasi atau air yang tidak bersih, dok? Oke, untuk penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan karena sanitasi atau air tidak bersih, itu banyak sekali penyakit seperti diare. Jadi mencret atau diare itu mudah sekali dari kondisi air tidak bersih. Yang perlu diwaspadai adalah diare pada anak-anak. Kenapa? Karena komposisi cairan tubuh pada anak-anak itu lebih besar daripada orang dewasa. Jadi kalau sudah nanti buang air besarnya 3 kali isinya hanya cair, itu sudah pasti diare. Lebih dari 3 kali itu masuk dalam kategori diare dan harus segera mendapatkan rehidrasi atau penggantian cairan. Selama cairan itu bisa masuk lewat mulut dengan minum atau dengan makan, itu kita kategorikan sebagai ringan. Tetapi kalau sudah ada mual, muntah sehingga makan atau minum tidak bisa masuk, itu harus sudah mendapatkan pengobatan lebih lanjut kaitannya dengan pemberian infus dan cairan makanan. Nah, untuk penyakit-penyakit seperti infeksi pernapasan, itu juga mudah tertular di daerah pengungsian. Mengapa? Karena mereka menyebar lewat udara. Sekali lagi, dengan menggunakan masker itu meminimalisir terjadinya penularan antar pengungsi. Dan yang sudah pasti adalah bagaimana kita menjaga sanitasi di tempat pengungsian. Kenapa? Karena daerah pengungsian itu adalah daerah umum yang harus dijaga bersama kebersihannya dari semua pengguna fasilitas tersebut. Mulai dari lantainya, dari dinding atau sekat-sekat yang membatasi antar keluarga di dalam tempat pengungsian itu. Oke, Dokter Cakra. Nanti tadi Dokter Cakra juga sempat menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencegah penyakit adalah nomor 1 yang dibutuhkan adalah dari makanan terlebih dahulu. Nah, makanan asupan apa yang bisa pengungsi konsumsi, dokter, untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka, walaupun kondisi mereka ya pasti ada seadanya makanan-makanan yang ada saat ini. Oke, kalau untuk makanan jelas komposisi energi itu paling banyak dari karbohidrat, sekitar 60%. Tetapi protein itu menjadi porsi yang sangat penting. Kenapa? Karena daya tahan tubuh itu dibentuk oleh protein. Protein dari mana saja, bisa dari tempe, tahu, telur, ataupun daging kalau ada. Nah, selanjutnya adalah vitamin. Semua makanan sayur dan buah-buahan itu sebenarnya mengandung mikronutrien atau vitamin. Jadi dengan konsumsi buah yang cukup dan sayur yang cukup saja itu sebenarnya sudah menjamin. Tetapi dalam kondisi di mana tubuh itu mengalami sakit atau mengalami penurunan daya tahan tubuh, pemberian suplemen multivitamin yang bentuknya seperti kapsul atau cairan, itu seperti sirup, itu memberikan efek yang lebih baik untuk mengejar ketinggalan dari daya tahan tubuh yang sedang turun. Ya, Dokter Cakra, tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa penyakit DBD ini selalu mengikuti ya setelah banjir. Banyak terjadinya genangan air, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja begitu. Apa langkah-langkah preventif yang perlu dilakukan masyarakat agar terhindar dari penyakit DBD, dokter? Kalau dalam masa pandemi kita masih dengan istilah 5M. Kalau untuk DBD masih dengan 3M. Menguras, mengubur, kemudian mencuci. Jadi 3M itu harus tetap dilakukan. Mengapa? Karena biasanya wadah-wadah yang dulunya menampung air banjir, itu makin lama lumpur akan makin mengendap. Setelah mengendap, lapisan yang paling atas itu menjadi air bersih. Di situ jentik-jentik nyamuk mudah sekali itu berkembang biak. Jadi sudah pasti kita harus mengubur atau membuang wadah-wadah yang menampung air bekas banjir atau dari tetesan air hujan. Yang kedua adalah dari nyamuk-nyamuk dewasa. Kita mengetahui bahwa bisa menggunakan sejenis obat-obatan semprot nyamuk dan macam-macam seperti fogging untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Nah, kalau di tempat pengungsian sekalian saja dengan menggunakan sekat, kita buat seperti kasa nyamuk. Tujuannya adalah untuk menghindari dari nyamuk-nyamuk yang sudah matang untuk menggigit pengungsi yang sudah ada di tempat pengungsian. Sekali lagi, karena ini adalah virus, yang pasti adalah daya tahan tubuh kita harus kita jaga. Dan kita menghindari penularan melalui pemutusan rangkaian nyamuk yang berubah menjadi nyamuk dewasa. Itu, Mbak Naila. Ya, oke. Nah dokter, untuk mereka yang sedang mengungsi saat ini, pastinya mereka ingin mencegah diri mereka terkena penyakit atau terkontaminasi penyakit. Apakah ada pengaruhnya juga dokter? Mungkin mereka bisa mulai dengan aktivitas fisik yang ringan terlebih dahulu, atau seperti apa yang bisa mereka lakukan selain dari makanan, asupan? Oke.
Jadi itu menempati porsi yang penting sekali dalam artian kegiatan fisik. Kita tahu setelah pasca banjir, banyak sekali efek-efek, bukan hanya dari efek fisik sebenarnya, efek psikis juga sangat berpengaruh. Di mana dianya mengalami depresi, mengalami keguncangan, apalagi dengan usia-usia yang lansia yang melihat rumahnya kebanjiran, apalagi beberapa waktu kita lihat ada satu korban yang terkunci karena banjir sehingga meninggal dunia, itu keluarganya pasti akan mengalami satu masa-masa depresi atau masa-masa cemas dalam kondisi saat ini. Aktivitas fisik menjadi hal yang sangat penting. Kita mulai dengan olahraga ringan sambil berjemur. Yang kedua adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. Membuat satu grup-grup diskusi, kemudian grup-grup aktivitas fisik, senam bersama seperti itu contohnya. Tujuannya adalah untuk menimba imun, menimba daya tahan tubuh, bukan hanya dari pola makan, dari diet ataupun dari menjaga jarak dan lain-lain, tetapi juga dari hormonal, karena kita tahu hormon-hormon yang hormon stres akan membuat suatu kondisi jadi lebih turun, sedangkan hormon-hormon seperti hormon-hormon tubuh di dalam otak itu akan membuat kondisi menjadi lebih euforia sehingga lebih cepat sembuh. Baik, jadi harus diseimbangkan aktivitas fisik, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas, dan juga psikisnya. Jangan sampai ketinggalan juga ya untuk memulihkan mungkin seperti trauma pasca banjir. Dr. Silvanus Cakra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini.